Ya, saya akan fokus kampanye, khususnya di Jakarta. Ya, memang udah lama saya mau mundur. Masalahnya RUPS-nya mundur. Saya mesti pastikan rencana kerja perusahaan itu sudah di RUPS-kan, KPI sudah di RUPS-kan. Dan saya di situ termasukkan tahun ini Pertamina harus bisa menghemat minimal 46% dari pengadaan barang. Makanya saya mesti taruh di RUPS. Dan kita juga waktu saya tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam. Nah itu udah dilantik, makanya saya berani lepas. Itu ya. Ya saya kira ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Bahwa kalau kita tidak mau memperjuangkan Mas Ganjar, dia yang paling pantas jadi presiden. Kita akan nyesal seumur hidup nanti. Kan ini banyak menteri juga yang belum mundur, padahal sudah mereka. Kan katanya menteri-menteri nggak perlu mundur. Kalau BUMN kan wajib mundur. Kita diajarin di dalam partai kita harus taat konstitusi. Kalau konstitusi mengatur siapapun mau ikut kampanye dari BUMN harus mundur. Ya saya harus taat pada konstitusi untuk mundur. Gitu. Lu udah mundur, udah sekarang gitu katanya. Gue besok ikut ke GBK gitu. Lu udah siap ya kampanye buat saya? Udah, ini kesempatan kita. Jar, jangan-jangan kita bisa berkontribusi pada bangsa dan negara dengan usia-usia kita ini, kesempatan terakhir, kata dia gitu. Menurut saya Pak Ahok ini adalah sosok yang inspiratif, terutama bagi masyarakat Jakarta, pernah memimpin di sini, dan kami melihat bahwa beliau memberikan keteladanan dalam berdemokrasi. Beliau mendukung dan sekarang secara terang-terangan beliau tidak ingin ada benturan kepentingan. Aspek untuk menjunjung tinggi sumpah jabatan itu dia pegang, dia mundurkan diri, tentunya kami apresiasi, kami hormati keputusan. Selamat bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama ini akan lebih memperkuat sisa waktu kampanye kita. Yang jelas bahwa secara kualitas personalnya ini satu DNA ini antara Pak Ganjar yang memang tipe orang bersih, Pak Mahfud juga orang yang paham betul bagaimana pemberantasan korupsi untuk 5 tahun ke depan, dan dia juga paham betul mengenai menerjemahkan visi dalam program-program clean and clear pemerintahan ke depan. Begitu juga Pak Ahok, beliau adalah orang yang memang secara elektoral teruji dalam pilkada DKI, namun kualitas personelnya saya kira akan lebih memperkuat positioning branding Pak Ganjar Mahfud yang mempunyai keinginan bagaimana pemerintahan ke depan sebagai pemerintahan yang akan melanjutkan 10 tahun nawacita 1, nawacita 2 sama Pak Jokowi laksanakan, dan kita akan mempercepat, memperkuat, dan kata memperbaiki ini. Kata memperbaiki adalah lebih pada bagaimana masalah penegakan hukum ini menjadi sesuatu program prioritas pemerintah ke depan. Karena adanya visi, misi, kebijakan, dan program atau kehendak menaikkan produk domestik bruto atau menaikkan pertumbuhan ekonomi tanpa ada pemimpin yang bersih dan jujur, saya kira itu tidak akan mampu terciptanya satu kesejahteraan rakyat. Nah, Pak Ahok adalah orang yang mempunyai branding, mempunyai positioning di mata masyarakat, adalah orang yang bisa menerjemahkan pengadministrasian keadilan sosial, pengadministrasian bagaimana tata laksana pemerintahan itu bisa ditata secara baik dan bersih. Dan yang paling penting, Ahok adalah bukan hanya orang yang mampu memberi contoh pemerintahan yang bersih, tapi dia juga menjadi contoh orang yang betul-betul
menempatkan pada posisi keteladanan. Ing ngarso sung tulodo ing madya manggon karso. Pemimpin tidak hanya bisa memberi contoh, tapi juga menjadi contoh.